Sumatera pulang terus dia tetap sama stabil burung itu. Saya bilang burung ini memang bejo. Nah pas itu sampai di lepasan Kota Bumi kalau nggak salah. Kota Bumi itu dia mungkin namanya juga hari apes itu nggak ada di kalender ya Mas ya. Iya. Jadi dia itu pulang membawa luka. Ya, rekan-rekan seluruh pecinta merpati pos di Nusantara, bahwa di sebelah kanan saya hadir yaitu Jatmiko dari Aladin Love. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Dan malam hari ini kita ngobrol mengenai masalah bejo Pak. Masih ingat Pak bejo Pak? Ingat lah, masih Ya. ingat. Pak, saya dengar dari teman-teman bahwa banyak pecinta merpati pos itu selalu gandrungin dan selalu mencintai, selalu mengharapkan dan mengharukan terah dari si bejo. Sebetulnya boleh diceritakan nggak sih Pak masalah si bejo itu yang bagaimana sih Pak dulunya? Saya sendiri malah belum begitu paham, tapi di si bejo itu anak-anakannya mengalirkan darah-darah juara. Nah, ini bisa diceritakan nggak biar teman-teman pemula pecinta merpati pos di Nusantara itu bisa paham bahwa dari terah si bejo itu dia cukup memuaskan. Banyak yang jalan di para pemain pecinta merpati pos di seluruh Nusantara khususnya ya Pak. Iya. Nah, itu bisa diceritakan nggak sih yang si bejo itu seperti apa sih Pak untuk baik dari keturunannya dulu, asal mulanya si bejo itu dari mana? Jadi bejo itu saya dapatnya dari senior di Bandung, itu RDB Lop ya. Kalau nggak salah RDB itu Akyong C. Akyong C. Iya, aku Akyong C. Dia sono. Pas itu saya sempat pesen ring, pesen piikan, tapi saya minta tolong dipasangin ring derby, ring super derby. Pas itu saya baru main, jadi belum punya indukan. Saya kirim tuh ring ke sana. Setelah piiknya ada, otomatis saya ke sana untuk ngambil. Kalau dikirim saya bilang nggak usah dikirim, biar saya ke sana pas libur kerja. Saya ke sana hari Sabtu gitu, saya ke sana. Saya ambil itu sekitar 20 lebih lah, 23-an. Sama pesanan temen di Jakarta juga ada pesen burung di Ko Akyong, titip saya bawa juga. Jadi saya waktu itu sekitar bawa burung dari Bandung itu 47. 47. Iya, 47 ekor piikan untuk teman-teman di Jakarta juga itu. Nah, dalam pas ngambil itu saya lihat-lihat kandang Ko Akyong. Ada yang di bawah, terus sampai ada tingkat. Nah, masuk ke kandang ternak, saya lihat tuh ada piikan yang segini tuh. Ya. Ada 3 kalau nggak salah, tapi beda sarang. Beda sarang. Terus ada yang blorok, ada yang kelabu, terus ada yang belantong, tapi masih kecil. Saya bilang, "Kok ini saya ambil sekali Anda." "Jangan Pak, masih kecil, belum bisa mandiri. Bapak bisa nggak untuk nyuapinya?" "Insya Allah bisa saya kok." "Pasti bisa," saya bilang. "Berani bawa?" "Beranilah." Jadi taruh di besek, bawa kan 3 itu, ya kan. Habis itu sampai rumah, bentar saya pisah, saya suapin tuh. Ya pakai pakai 551, terus kalek sama minyak ikan. Udah itu aja. Saya sepet. Nah, yang blorok kita akhirnya jadi bejo itu. Tapi sebelum saya kasih nama bejo, nah saya minta yang blorok itu kenapa? Karena waktu itu saya udah punya item kiriman dari beliau, dari Ko Akyong, warna hitam. Saya bilang, "Loh, kalau hitam sama putih ini kayaknya bagus nih lomba itu." Waktu itu masih seneng warna.
masih seneng warna, makanya akhirnya dikasih itu. Jadi saya nggak tahu bapak ibunya secara lemnya dia waktu itu memang saya pegang, bapaknya ibunya saya pegang. Bapaknya itu red degas RJ, terus ibunya itu putih ring Taiwan, ekornya ada itemnya 1. Saya pegang itu indukannya, tapi saya nggak ngapalin nomor ring berapa ini berapa, nggak hafal RJ. Nah, lambat laun dia kan warnanya itu blorok coklat, dominan itu sebetulnya dominan ke coklat, bloroknya betul gitu waktu masih tiga gitu ya? Iya, setelah tambah lama jadi agak putih, tapi kepalanya masih banyak coklatnya. Latihan biasa burung, nggak terlalu nyolok gitu, nggak terlalu nyolok. Burung 3 itu yang satunya belantong Megan, satunya val itu. Nah, yang saya pesen yang ring-ring lain itu banyak yang kacau lah. Pokoknya terangnya memang bagus-bagus, pedigree-nya ada semua, ya kan. Anehnya memang itu dah. Nah, itu kenapa asal mulanya Bapak pada saat lihat si blorok itu terus tiba-tiba punya ide bahwa itu burung saya harus kasih nama Bejo? Kenapa nggak nama Erik? Kenapa nggak nama Kombat atau yang lain-lain? Kok tiba-tiba Bapak Bejo, namanya gitu. Bejo, ya? Nah, itu ada ceritanya. Pemberian nama bukan langsung sudah kecil kayak kita ngasih nama anak, kasih nama Bejo gitu, enggak. Kasih nama Slamet gitu, enggak. Yeah. Setelah lomba itu, ya kan, latihan nggak nyolok, sekedar pulang sama temen yang sangat berpengaruh dalam dunia merpati pos, sempat bilang sama saya, kok kamu ngambilin burung asal Slamet, asal pulang digituin saya. Sempat digituin. Ya memang aku bisanya gini. Waktu itu saya akses untuk ke senior Bandung yang lain yang lebih dalam karta prestasinya lebih bagus, seperti Pak Indra, terus Pak Aceh itu belum sempat kenal beliau. Saya kenal dulunya sama Ko Akyong gitu. Kok main burung lu asal pulang, nggak apa-apa lah, yang penting gitu. Nah, setelah itu saya main di 2 klub waktu itu, BRPC sama LLB. Pertama kali main di 2 klub, ya kan. Nah, Bejo saya mainkan di LLB. Waktu itu inklopnya dia di dekat Monas itu, di tempatnya almarhum Pak Bob Pandahan, ya kan. Latihan dia pos pertama itu urutan 100 lebih, pokoknya gitu terus ya. Tapi saya salutnya dia itu punya kestabilan, konsisten terus, pulang terus warna putih. Sempat sama waktu itu sama senior yang sekarang jadi ketua Pak Ishak, sempat dia nyeletuk, lu lombain burung sawah-sawahan. Ya gimana lagi, orang kita masih pemula, nggak ada burung lagi, ya ada lombain terus. Nah, sampai Surabaya dia itu waktu itu bersaing juga sama yang namanya Natalia, warnanya putih juga, itu punya Ko Edi, Pak Edi Susanta, ya kan. Bersaing itu sama itu, berdua itu di kelas umumnya. Waktu itu karena dia ring ID, bukan ring yang kita pesen, ring ID, dia bersaing di umum. Itu bukan itu masih satu kelas, maksudnya nggak ada pembedaan warna, nggak ada pembedaan ini umum harus warnanya Megan, Tritis, ini jadi satu. Kalau di LLB waktu itu masih jadi satu. Lomba sampai dia stabil, konsisten nggak pernah lebih dari kecepatan 1100, 1010, sekitar situ, 900, 800 gitu doang. Dia nggak cepet, tapi dia stabil, ulet, emang ulet burungnya. Dari karakternya seperti apa sih Pak? Kalau model pemain pos kan ada karakternya, dia punya pada saat pos 1, pos 2 dia punya speed, terus kemudian di pos berikutnya dia agak lambat atau sebaliknya gitu. Si Bejo itu gimana? Dia apa punya karakter tersendiri gitu? Dia karakternya santai kayaknya. Santai. Iya, dia santai. Nah, sampai dia akhirnya sampai total pos middle kalau nggak salah, sampai Probolinggo
dia di Probolinggo kalau nggak saya, yang sempat masuk dia di Probolinggo juara 3 kalau nggak salah, terus total pos dia juara 2 atau berapa gitu waktu itu, seingat saya. Jadi dari keseluruhan burung tuh bukan dibedakan, mungkin kalau kelas warna dia paling bagus. Nah ya, kelas warna warna putih, dominan putih, dia blorok dominan putih itu pada waktu itu paling jauh sampai Surabaya itu nggak pulang gitu loh, belum ada yang pernah mencapai rekor pada waktu itu burung warna bisa sampai sejauh itu, apalagi sampai Probolinggo. Nah dari sini sebetulnya dari bejo ini akhirnya terwujud kelas warna khusus. Jadi untuk kelas warna itu dibedakan, untuk kelas yang British Megan itu beda lagi, ini beda gitu. Jadi saya bilang akhirnya keluar kelas warna khusus ya, mungkin karena si bejo itu. Kenapa saya bilang bejo? Karena tiap pos dia itu selalu pulang, padahal saya sendiri nggak ngarepin. Berarti bejo diambil dari bahasa Jawa ya? Iya. Bahasa Indonesianya menguntungkan. Iya, selamat lah, ya kan? Selamat ya. Bejo lah. Iya, menguntungkan ya. Iya. Apa? Ya bisa dibilang untung ya, untung terus dia. Selamat mau sampai ada yang ngajak, "Oh ini, ayo kalau berani sampai Surabaya hilang ini burung. Ayo siapa yang ini?" Semua pada ngomong hilang sampai Surabaya. Ya kan? Tapi begitu pulang, nah pas itu baru saya kasih nama bejo. Jadi awalnya mah nggak ada nama, kita sendiri nggak ngertiin dia bisa sejauh itu. Nah, bejo itu kan pernah ngikut lomba di LLB. Iya. Dapat peringkat. Iya, dapat. Di LLB dapat peringkat berapa, Pak? Itu kalau total posnya kalau nggak salah juara 3. Dia di Probolinggo yang masuk juara kota kalau nggak salah. Seingat saya, iya juara kota, tapi dia nominasi 5 atau berapa gitu loh. Terus pernah ngikut lagi di BRPC ya Pak ya? Enggak, saya masukkan ke BRPC. Saya larinya ke Sumatera. Iya. Lintas Sumatera. Iya, habis itu masih tetap ikut di LLB. Saya lombain ke Sumatera lagi burung itu. Pulang dari Sumatera. Pulang terus dia tetap sama stabil burung itu. Saya bilang burung ini memang bejo. Nah, pas itu sampai di lepasan Kota Bumi kalau nggak salah. Kota Bumi itu dia mungkin namanya juga hari apes itu nggak ada di kalender ya Mas ya. Iya. Jadi dia itu pulang membawa luka. Jebol dadanya, punggungnya jebol, itu sama kakinya ini patah dua dia itu. Masih bisa pulang. Memang bener nggak salah kalau namanya bejo gitu. Waktu itu ada saksinya yang nungguin kalau nggak salah Pak Heri Kembara sama si Erik kalau nggak salah, Erik Bogor. Kalau nggak salah pas dia lagi di rumah itu. Jadi burung itu pulang langsung nemplok di trap, diem aja. Saya sendiri kaget, kok diem aja? Itu masih klok burung. Saya pegang, kakinya udah ini apa? Gambleng gitu. Waduh, patah. Darah Mas, si Erik bilang. Itu ada darah Mas. Wah iya, merinding semua ya. Emang kalau nggak, emang lain sih burung itu. Nah, nih rekan-rekan, untuk pecinta merpati pos, jadi si bejo dulunya warnanya bukan warna putih, tapi ada bercak merahnya ya Pak ya. Berarti putih ada bercak merahnya. Burung berwarna, punya color, dan itu juga masuk pada kelas warna ya. Jadi termasuk si bejo itu pencetak lomba pada saat sekarang sudah ada lomba warna ya Pak ya. Nah, beliau sudah terbang lintas Sumatera juga berarti. Iya. Wah, hebat nih. Nah, kalau yang si bejo itu setelah lomba, setelah luka, dia berjuang untuk sampai ke kandang Pak. Terus Bapak terus diternak atau gimana Pak? Akhirnya saya ternak. Jadikan indukan atau gimana? Iya, saya ternak. Pertama saya sanksi kalau dia bisa kawin, karena kakinya itu nggak bisa sempurna. Setelah sembuh dia itu tulangnya keluar ya. Tulangnya keluar. Saya bingung. Ini mesti gimana? Akhirnya biarkan kering. Saya bilang akhirnya saya patahin lagi. Tulangnya saya patahin lagi. Terus saya sambung lagi. Sembuh.
saya kasih betina. Waktu itu sama burung akyong, burung dari akyong juga waktu itu punya anak, terus saya ganti lagi sama degos nomornya berapa, ada 1144-nya, kalau 144 atau berapa gitu. Anaknya yang burung juaranya Pak Aceh, sama itu punya anak, itu masih ada anaknya itu bejo sama gos itu di Satria. Saya titip di sana di Satria. Kalau anak-anaknya dia sama burung sama jet A Afrika, sama impor Afrika pernah, anaknya udah nyebar ke seluruh Nusantara, Indonesia. Ya. Bahkan itu melahirkan darah juara semua ya anaknya ya. Alhamdulillah Ya. dia sempat yang habis dari saya waktu itu karena ada ini diambil sama Boni, Boni Ahmadian Boni, diambil beliau, diternak sama terahnya Raven hitam, itu yang akhirnya bikin fenomenal lagi. Dia anaknya dia sama Raven itu keluar Blorok juga, kalau nggak salah Blorok juga, itu mampu pulang sampai Bali dan juara. Nah di situ mungkin dia memperbaiki prestasi si bejonya, tapi memang benar-benar bejo sih, burung Bejo ya. Iya. Sobat, yang namanya merpati kalau sudah di dalam hati menyatu, itu rasa kehilangan pun masih berada di dalam hati. Seperti beliau masih memiliki perasaan yang begitu sayang dan masih memiliki rasa yang cukup iba melihat perjuangan si bejo waktu perjalanan tempuh dari Kota Bumi ya. Kota Bumi ya. Kota Bumi sampai kandang kurang lebih jarak berapa kilo, Pak? Waduh, Itu saya hampir 1000 lebih ya? enggak nyampe? enggak Atau sampai. 900-an? enggak belum sampai, Belum sampai ya? sekitar 200-an kalau nggak salah. 200-an? Kalau nggak salah itu pos Tarik 2 atau lurus pos ya? 3 ya. Oh. Pos 2 atau pos 3 gitu. Pos pertama itu Lampung ya, Bandar Lampung. Habis itu apa gitu. Itu kalau nggak pos 2, pos 3 waktu itu. Seingat saya. Jadi dia gagal di Sumateranya karena luka itu. Tapi dari akhir cerita si Bejo itu, Bejo sudah melahirkan beberapa anakan, dan di Pak Jatmiko sendiri yang sekarang masih ada juga untuk terah dari si Bejo itu ya Pak? Kalau anaknya langsung saya udah nggak ada. Jadi kemarin masih ini saya titip dia pengen, ya udah saya titipin, saya di temen itu Satria sama dia titipin dia. Tapi jalan ya nih ya. Nah kita belum dengar kabarnya. Oke, rekan-rekan, mungkin itu kisah dari si Bejo, dan beliau ini adalah master pos yang di belakang layar, bahwa beliau masih banyak burung juara-juara yang belum saya kupas pada video kali ini, dan mungkin mudah-mudahan di video-video selanjutnya akan saya kupas untuk burung-burung beliau ini yang juara, dan Anda bisa lebih kenal dekat dengan Pak Jatmiko untuk bisa mendapatkan terah dan indukannya. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan dari saya. Mudah-mudahan video pada kali ini bermanfaat buat tadi sempat disampaikan bahwa terah-terah untuk anakan dari Bejo itu banyak yang jalan di para pemain pecinta merpati pos di seluruh Nusantara khususnya ya Pak. Iya. Nah, itu bisa diceritakan nggak sih yang si Bejo itu seperti apa sih Pak, untuk baik dari keturunannya dulu, asal mulanya si Bejo itu dari mana? Jadi Bejo itu saya dapatnya dari senior di Bandung, itu RDB Lot ya,
kalau nggak salah RDB itu Akyong C. Akyong C. Iya, aku Akyong C. Dia sono. Pas itu saya sempat pesen ring, bukan pesen ring, pesen piikan. Tapi saya minta tolong dipasangin ring derby, ring super derby. Pas itu saya baru main. Jadi belum punya indukan. Belum punya indukan. Saya kirim tuh ring ke sana. Setelah piiknya ada, otomatis saya ke sana untuk ngambil. Kalau dikirim saya bilang nggak usah dikirim. Biar saya ke sana pas libur kerja. Saya ke sana. Hari Sabtu gitu saya ke sana. Saya ambil itu sekitar 20 lebih lah, 23-an. Sama pesanan temen di Jakarta juga ada pesen burung di Ko Akyong, titip saya bawa juga. Jadi saya waktu itu sekitar bawa burung dari Bandung itu 47. 47. Iya, 47 ekor piikan untuk teman-teman di Jakarta juga itu. Nah, dalam pas ngambil itu saya lihat-lihat kandang Ko Akyong. Ada yang di bawah, terus sampai ada tingkat gitu, tingkat. Nah, masuk ke kandang ternak, saya lihat tuh ada piikan yang segini-segini tuh. Ya. Ada 3 kalau nggak salah, tapi beda sarang, beda sarang. Terus ada yang blorok, ada yang kelabu, terus ada yang belantong, tapi masih kecil. Saya bilang, "Kok ini saya ambil sekali Anda." "Jangan Pak, masih kecil, belum bisa mandiri. Bapak bisa nggak untuk nyuapinya?" "Insya Allah bisa saya kok." "Pasti bisa," saya bilang. "Berani bawa?" "Beranilah." Jadi taruh di besek, bawa kan 3 itu, ya kan. Habis itu sampai rumah, bentar saya pisah, saya suapin tuh. Ya pakai pur, pakai 551, terus kalek sama minyak ikan. Udah itu aja. Saya sepet. Nah, yang blorok kita akhirnya jadi bejo itu. Tapi sebelum saya kasih nama bejo, nah saya minta itu, ngotot minta yang blorok itu kenapa? Karena waktu itu saya udah punya item kiriman dari beliau, dari Ko Akyong warna hitam. Saya bilang, "Loh, kalau hitam sama putih ini kayaknya bagus nih lomba itu." Waktu itu masih seneng warna, makanya akhirnya dikasih itu. Jadi saya nggak tahu bapak ibunya secara lainnya dia. Waktu itu memang saya pegang, ibunya saya pegang. Bapaknya itu red dekas RJ, terus ibunya itu putih ring Taiwan, ekornya ada hitamnya 1. Saya pegang itu indukannya, tapi saya nggak ngapalin nomor ring berapa ini berapa, nggak hafal RJ. Nah, lambat laun dia kan warnanya itu blorok coklat, dominan itu sebetulnya dominan ke coklat, bloroknya betul gitu waktu masih piik. Ya? Iya, setelah tambah lama jadi agak putih, tapi kepalanya masih banyak coklatnya. Latihan biasa burung, nggak terlalu nyolok gitu, burung 3 itu, yang satunya belantong Megan, satunya Val itu. Nah, yang saya pesen yang ring-ring lain itu banyak yang kacau lah. Pokoknya terangnya memang bagus-bagus, pedigree-nya ada semua, ya kan. Anehnya memang itu dah. Nah, itu kenapa asal mulanya Bapak pada saat lihat si blorok itu terus tiba-tiba punya ide bahwa itu burung saya harus kasih nama bejo? Kenapa nggak nama Erik? Kenapa nggak nama Kombat atau yang lain-lain? Kok tiba-tiba Bapak namanya bejo? Ya. Nah, itu ada ceritanya. Pemberian nama bukan langsung sudah kecil kayak kita ngasih nama anak, kasih nama bejo gitu, enggak. Kasih nama Slamet gitu, enggak. Yeah. Setelah lomba itu, ya kan, latihan nggak nyolok, sekedar pulang sama temen yang sangat berpengaruh dalam dunia merpati pos. Sempat bilang sama saya, "Kok kamu ngambilin burung asal Slamet, asal pulang digituin saya?" Sempat digituin. Ya
emang aku bisanya gini, waktu itu saya akses untuk ke senior Bandung yang lain yang lebih dalam karena prestasinya lebih bagus seperti Pak Indra, terus Pak Aceh itu belum sempat kenal beliau. Saya kenal dulunya sama Ko Akyong gitu. Kok main burung lu asal pulang nggak apa-apa lah, yang penting gitu. Nah setelah itu saya main di 2 klub waktu itu, BRPC sama LLB. Pertama kali main di 2 klub ya kan. Nah bejo saya mainkan di LLB. Waktu itu inklopnya dia di dekat Monas itu, di tempatnya almarhum Pak Bob Pandahan ya kan. Latihan dia pos pertama itu urutan 100 lebih, pokoknya gitu terus ya. Tapi saya salutnya dia itu punya kestabilan, konsisten terus pulang terus warna putih. Sempat sama waktu itu sama senior yang sekarang jadi ketua Pak Ishak, sempat dia nyeletuk, lu lombain burung sawah-sawahan ya gimana lagi, orang kita masih pemula nggak ada burung lagi ya deh. lombain terus. Nah sampai Surabaya dia itu waktu itu bersaing juga sama yang namanya Natalia, warnanya putih juga, itu punya Ko Edi, Pak Edi Susanta ya kan. Bersaing itu sama itu berdua itu di kelas umumnya waktu itu, karena dia ring ID bukan ring yang kita pesen, ring ID, dia bersaing di umum. Itu bukan itu masih satu kelas, maksudnya nggak ada pembedaan warna, nggak ada pembedaan oh ini umum harus warnanya megan kritis, ini jadi satu. Kalau di LLB waktu itu masih jadi satu. Lomba sampai dia stabil, konsisten di nggak pernah lebih dari kecepatan 1100, 1010 sekitar situ, 900 800 gitu doang. Dia nggak cepet tapi dia stabil, ulet, emang ulet burungnya. Dari karakternya seperti apa sih Pak? Kalau model pemain pos kan ada karakternya, dia punya pada saat pos 1, pos 2 dia punya speed, terus kemudian di pos berikutnya dia agak lambat atau sebaliknya gitu. Lasi Bejo itu gimana? Dia apa punya karakter tersendiri gitu? Dia karakternya santai kayaknya. Santai. Iya, dia santai. Nah dia akhirnya sampai total pos middle kalau nggak salah, sampai Probolinggo. Dia di Probolinggo kalau nggak salah, yang sempat masuk dia di Probolinggo juara 3 kalau nggak salah. Terus total pos dia juara 2 atau berapa gitu waktu itu, seingat saya. Jadi dari keseluruhan burung tuh bukan dibedakan. Mungkin kalau kelas warna dia paling bagus. Nah ya kelas warna putih, dominan putih, dia blorok dominan putih itu pada waktu itu paling jauh sampai Surabaya itu nggak pulang gitu loh. Belum ada yang pernah mencapai rekor pada waktu itu burung warna bisa sampai sejauh itu, apalagi sampai Probolinggo. Nah dari sini sebetulnya dari Bejo ini akhirnya terwujud kelas warna khusus. Jadi untuk kelas warna itu dibedakan. Untuk kelas yang kritis megan itu beda lagi, ini beda gitu. Jadi saya bilang akhirnya keluar kelas warna khusus ya, mungkin karena si Bejo itu. Kenapa saya bilang Bejo? Karena tiap pos dia itu selalu pulang, padahal saya sendiri nggak ngarepin. Berarti Bejo diambil dari bahasa Jawa ya? Iya. Bahasa Indonesianya menguntungkan. Iya, selamat lah ya kan? Selamat ya? Bejo lah. Iya, menguntungkan ya? Iya. Apa ya, bisa dibilang untung ya, untung terus dia. Selamat bang, sampai ada yang ngajak, oh ini ayo kalau berani sampai Surabaya hilang ini burung, ayo siapa yang ini, semua pada ngomong hilang sampai Surabaya. Ya kan, tapi begitu pulang, nah pas itu baru saya kasih nama Bejo. Jadi awalnya mah nggak ada nama, kita sendiri nggak ngertiin dia bisa sejauh itu. Nah Bejo itu kan pernah ngikut lomba di LLB. Iya. Dapat peringkat. Iya, dapat. Di LLB dapat peringkat berapa Pak? Itu kalau total posnya kalau nggak salah juara 3. Dia di Probolinggo yang masuk juara kota kalau nggak salah. Seingat saya, iya juara kota, tapi dia nominasi 5 atau berapa gitu loh. Terus pernah ngikut lagi di BRPC ya Pak ya? Enggak, saya masukkan ke BRPC
saya larinya ke Sumatera. Sumatera. Iya. Oh, lintas Sumatera. Iya, habis itu masih tetap ikut di LLB. Saya lembarin ke Sumatera lagi burung itu. Pulang dari Sumatera. Sumatera pulang terus dia tetap sama stabil burung itu. Saya bilang burung ini memang bejo. Nah, pas itu sampai di lepasan Kota Bumi kalau nggak salah. Kota Bumi itu dia mungkin namanya juga hari apes itu nggak ada di kalender ya Mas ya. Iya. Jadi dia itu pulang membawa luka. Oh. Jebol dadanya, punggungnya jebol, itu sama kakinya ini patah dua dia itu. Masih bisa pulang. Memang bener nggak salah kalau namanya bejo gitu. Waktu itu ada saksinya yang nungguin kalau nggak salah Pak Heri Kembara sama si Erik kalau nggak salah, Erik Bogor. Kalau nggak salah pas dia lagi di rumah itu. Jadi burung itu pulang langsung nemplok di trap, diem aja. Saya sendiri kaget, loh kok diem aja, itu masih klok burung. Saya pegang, kakinya udah ini apa, ngambleng gitu. Patah. Waduh patah, darah Mas, si Erik bilang, loh itu ada darah Mas. Wah iya, merinding semua ya. Emang kalau nggak, emang lain sih burung itu. Nah, nih rekan-rekan, untuk pecinta merpati pos, jadi si bejo dulunya warnanya bukan warna putih, tapi ada bercak merahnya ya Pak ya. Berarti putih ada bercak merahnya. Burung berwarna, punya color, dan itu juga masuk pada kelas warna ya. Jadi termasuk si bejo itu pencetak lomba pada saat sekarang sudah ada lomba warna ya Pak ya. Nah, beliau sudah terbang lintas Sumatera juga berarti. Iya. Wah, hebat nih. Nah, kalau yang si bejo itu setelah lomba, setelah luka, dia berjuang untuk sampai ke kandang, Pak. Terus Bapak terus diternak atau gimana, Pak? Akhirnya saya ternak. Jadikan indukan atau gimana? Iya, saya ternak. Pertama saya sanksi kalau dia bisa kawin karena kakinya itu nggak bisa sempurna. Setelah sembuh dia itu tulangnya keluar ya. Tulangnya keluar. Saya bingung. Ini mesti gimana? Akhirnya biarkan kering. Saya bilang akhirnya saya patahin lagi. Tulangnya saya patahin lagi. Terus saya sambung lagi. Sembuh. Saya kasih betina. Waktu itu sama burung akyong, burung dari akyong juga waktu itu. Punya anak. Terus saya ganti lagi sama The Ghost nomornya berapa, ada 114-nya kalau 144 atau berapa gitu. Anaknya yang burung juaranya Pak Aceh sama itu punya anak, itu masih ada anaknya itu bejo sama Ghost itu di Satria. Saya titip di sana di Satria. Kalau anak-anaknya dia sama burung sama Jet A Afrika, sama impor Afrika pernah, anaknya udah nyebar ke seluruh Nusantara, Indonesia ya. Bahkan itu melahirkan darah juara semua ya anaknya ya. Alhamdulillah ya. Dia sempet yang habis dari saya waktu itu karena ada ini diambil sama Boni Ahmadian Boni, diambil beliau, diternak sama terahnya Raven hitam, itu yang akhirnya bikin fenomenal lagi. Dia anaknya dia sama Raven itu keluar blorok juga, kalau nggak salah blorok juga, itu mampu pulang sampai Bali dan juara. Nah di situ mungkin dia memperbaiki prestasi si bejonya. Tapi memang benar-benar bejo sih burung. Bejo ya? Iya. Sobat, yang namanya merpati kalau sudah di dalam hati menyatu, itu rasa kehilangan pun masih berada di dalam hati. Seperti beliau masih memiliki perasaan yang begitu sayang dan masih memiliki rasa yang cukup iba melihat perjuangan si bejo waktu
perjalanan tempuh dari Kota Bumi ya. Kota Bumi ya. Kota Kota Bumi Bumi. sampai kandang kurang lebih jarak berapa kilo, Pak? Waduh, Itu saya- hampir 1000 lebih ya? Enggak nyampe? enggak Atau sampai. 900? Enggak, belum sampai. Belum sampai ya? Sekitar 200-an kalau enggak salah. 200-an? Kalau nggak salah itu pos Tarik 2 atau lurus pos ya? 3 ya. Oh, Pos 2 atau pos 3 gitu. Pos pertama itu Lampung ya, Bandar Lampung. Habis itu apa gitu. Itu kalau nggak pos 2, pos 3 waktu itu. Seingat saya. Jadi dia gagal di Sumateranya karena luka itu. tapi dari akhir cerita si Bejo itu, Bejo sudah melahirkan beberapa anakan, dan di Pak Jatmiko sendiri yang sekarang masih ada juga untuk terah dari si Bejo itu ya, Pak? Kalau anaknya langsung saya udah nggak ada. Jadi kemarin masih ini saya titip dia pengen ya udah saya titipin di temen itu. Oke, rekan-rekan, mungkin itu kisah dari si Bejo, dan beliau ini adalah master pos yang di belakang layar, bahwa beliau masih banyak burung juara-juara yang belum saya kupas pada video kali ini, dan mungkin mudah-mudahan di video-video selanjutnya akan saya kupas untuk burung-burung beliau ini yang juara, dan Anda bisa lebih kenal dekat dengan Pak Jatmiko untuk bisa mendapatkan terah dan indukannya. Oke, saya kira itu aja yang bisa saya sampaikan dari saya. Mudah-mudahan video pada kali ini bermanfaat